Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fayul hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, di subuh kali ini, di pagi kali ini, kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dapat hadir di masjid ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh pada subuh kali ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan semuanya dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk bab kali ini, bab baru, bab ke-27, yaitu babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Ini bab menjunjung kehormatan kaum muslimin. Ta'zim, ya'zuma, mengagungkan, menjunjung kehormatan, itu bisa. Hurumatil muslimin itu dari hurmatun, hurumat, kehormatan kaum muslimin. Wa bayani hukukihim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, yaitu hak-hak orang muslimin. Wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, dan kasih sayang kepada mereka. Syafaqah dan rahmat itu senada, semakna. Jadi istilah kalau di dalam ilmu nahwu itu atop, tapi atop tafsiriyah, atop untuk memberikan penjelasan dan penekanan. Jadi kalau bahasa Jawa safakotun itu welas, rahmat juga welas, gitu. Sebagaimana bab-bab yang telah lalu, di dalam bab ini pun juga Al-Imam An-Nawawi beliau mengutip beberapa ayat, penggalan ayat dalam awal bab ini. Yang pertama yaitu qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbahu. Oh, inda rabbih, ini harokannya salah. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Ini di surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim, dan barang siapa yu'azzim, mengagungkan, hurumatillahi, di sini bisa diartikan hurumat itu adalah syiar-syiar Allah.
bisa diartikan dengan sesuatu yang Allah tunjukkan bahwa itu adalah terhormat. Jadi haram itu bisa diartikan dengan kehormatan, bisa dengan arti nanti kalau di fikih haram itu sesuatu yang tercegah, gitu kan? Fahuwa khairullah, fahuwa maka hal itu, fahuwa itu dari tadi hurmatillah, yu'adzim hurmatillah. Isi dari itu khairun, bagus, baik, ya kan? Inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Khairun itu kalau di bahasa kita itu kan diartikan dengan lebih baik. Tetapi di dalam tafsir hadis diterangkan bahwa khairun di situ bukan termasuk af'al tafdil. Jadi bukan lebih baik, tapi itu adalah baik. Karena tidak perbandingan. Tidak ada perbandingannya. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu adalah baik bagi mereka, bukan lebih baik. Tidak ada perbandingan. Padahal di dalam hafal tabdil itu selalu ada bandingan. Ada baik, ada lebih baik. Kalau ini adalah khairun, baik. Diartikan seperti itu tuh. Banyak pendapat imam bahwa itu bukan termasuk hafal tafdil, maka dikatakan dengan khair itu adalah baik. Lahu baginya inda rabbi, di sisi Tuhannya. Gitu. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 32. Ini juga senada. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Di sini syiar-syiar ada yang diartikan dengan syiar-syiar haji. Syiar-syiar haji ya, contohnya itu kalau di sana itu ada Ka'bah, nanti ada Mina, ada lagi makam Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya. Tanah-tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk syair Allah. Lebih dari itu ada juga termasuk bukan hanya tempat, tapi ibadah-ibadah yang dilaksanakan juga termasuk syiar-syiar agama Allah. Itu. Fa innaha, sesungguhnya tadi pengagungan syiar-syiar agama Allah yaitu min taqwal qulub, itu adalah dari takwanya hati, dari takwanya hati-hati atau hati-hati yang takwa. Itu sumbernya dari situ. Ini tidak heran haji itu kan dilaksanakan sebelum kerasulan atau sebelum Nabi kita Muhammad itu mensyariatkan haji secara Islami. Itu di zaman jahiliyah pun juga sudah ada haji. Cuma hajinya itu beda dengan agama Islam. Jadi haji itu yang sebelumnya telah dilaksanakan, kalau ada penyelewengan maka kemudian diluruskan. Jadi kayak itu sa'i antara Safa dan Marwah. Itu dulunya itu antara Safa dan Marwah itu zaman jahiliyah, itu istilahnya ada di mereka itu di antara Safa dan Marwah itu ada patung legendaris, istilahnya begitu, Dewi Cinta, satu laki-laki satu perempuan. Ya kayak di film-film, cerita film yang ada Romeo Juliet atau apa kayak gitulah. Jadi di sana nyentuh yang laki-laki, balik lagi perempuan. Itu. Nah, model-model penyelewengan seperti itu kemudian ketika
Islam sudah terbuka, menang. Jadi Fathul Makkah sudah terjadi, maka itu kemudian dibersihkan semua. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada pembersihan, tapi secara total kemudian diumumkan itu adalah ketika Fathul Makkah. Sudah semuanya dirubah. Nah, sebelumnya itu pun ketika jahiliyah ya ada, Islam juga ada, sama-sama menjalankan kan. Itu orang-orang kafir Quraisy malah kalau mereka itu dalam musim haji, mereka itu lebih banyak mengeluarkan banyak harta, apalagi Abu Jahal, ya kan? Wah, unta sekian ekor disembelih untuk menjamu tamu-tamu penziarah atau orang-orang yang haji. Terus kemudian air dan apa semuanya dia, dan orang mereka itu malah lebih banyak itu. Nah, sahabat Ali kan orangnya kan tidak punya, bisa paling nyediain air atau apa gitu. Kalau harus yang kaya-kaya dengan harta itu kan kurang mampu. Nah, itu merasa dia, wah kamu itu merasa Islam, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, tapi tidak ada sesuatu yang diberikan, kecil sekali gitu kan. Beda dengan kami itu benar-benar yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Nah, di situ kemudian ada suatu pendapat mengatakan bahwa wa may yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub, gitu. Bahwa sesungguhnya ini barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya pengagungan syiar-syiar agama Allah itu bersumber dari hati-hati yang bertakwa. Sombong-sombongan ya buat apa? Kira-kira kan begitu ya Pak ya. Itu. Wa qala ta'ala wa fid janahika wa fid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hijr nih. Surat Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Ini awalnya ini adalah khitab Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada Nabi kita untuk berendah hati kepada orang yang beriman. Orang beriman itu awal-awal yang beriman itu bukanlah dari orang-orang yang terkemuka, bukanlah orang-orang yang berpangkat, tapi rata-rata adalah orang-orang kecil, kira-kira seperti itu kan. Nah, ketika kemudian pada saatnya harus dakwah secara istilahnya secara terbuka, secara besar, itu kan harus melibatkan orang-orang sebagai apa itu istilahnya. Kalau cuma orang-orang kecil itu kan lamban. Kalau yang didakwai itu adalah orang-orang pembesar-pembesarnya, itu kan cepat, kepala sukunya atau apa kayak gitu. Nah, disitulah kemudian ada sebagian yang kemudian cerita yang Abdullah bin Umi Maktum ketika nanya itu, ketika mau nanya dan sebagainya, ketika Rasul kedatangan atau mendatangkan untuk didakwai, yaitu pemuka-pemuka Quraisy, itu nggak enak lah ketika sedang sedang membicarakan sesuatu yang penting, kemudian Abdullah bin Ibnu Umi Maktum ini dia tahu-tahu datang mau bertanya, nah gitu kan, baru serius-seriusnya ngomong sama pejabat sama ini gitu kan, untuk berdakwah. Ternyata ada orang yang nanya. Nah, disitulah kemudian Allah pun juga menegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan seperti itu. Maka disinilah rendahkanlah
dirimu. Dalam arti di sini rendah hati. Nah, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Itu wahfid janahaka lil mu'minin. Surah Al-Hijr ayat 88. Ayat berikutnya wa qala ta'ala wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa nih membunuh seseorang, nih, man qatala nafsan bi ghairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena menegakkan kisos, au fasadin, atau juga bukan karena dia itu membuat kerusakan. Dulu kan rampok apa gitu kan, bunuh orang kan, rata-rata kalau rampok itu kalau ngelawan yang punya harta dibunuh. Nah itu bukan karena alasan itu, bunuhnya bukan karena alasan kisos, menegakkan agama Allah atau hukum-hukum Allah, tidak karena dia membuat kerusakan. Faka'anna fil ardi, di dalam bumi ini, faka'anna maka sungguh, faka'anna ma qatalan nasa, maka seakan-akan itu sungguh dia itu membunuh manusia jami'an, keseluruhan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas, barang siapa yang menghidupkannya, maksudnya dia membiarkan hidup dia, tidak membunuhnya, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh seakan-akan dia itu adalah membiarkan hidup kepada manusia semuanya. Setelah ayat-ayat dikutip dari awal, ini ada 4 ayat, maka selalu beliau Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis dari derajat yang paling tinggi dulu. Biasanya hadis muttafaqun alaih. Jadi urutan-urutan di kitab Riyadhus Shalihin ini selalu beliau mencantumkan ayat-ayat. Kalau ada, cantumkan. Kemudian hadis-hadis yang derajatnya paling tinggi yaitu muttafaqun alaih. Kemudian hadis sahih. Kemudian hadis-hadis berikutnya sampai pada derajat hasan. Biasanya seperti itu. Jarang sekali yang dhaif. Ini makanya ini hadis-hadis yang di sini itu adalah hadis-hadis yang derajatnya tidak diragukan lagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena sudah disaring. Hadis yang pertama, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabi'i, muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau Abi Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Jadi pengulangan mukmin yang pertama dengan mukmin yang kedua itu kalau diulang-ulang itu beda makna. Walaupun sama-sama pakai al mu'minu terus lil mu'mini. Itu. Seorang yang beriman, al mu'minu itu khusus untuk orang-orang yang dikitobin ini. Lil mu'mini terhadap orang yang beriman lainnya. Al di sini adalah, ada yang mengatakan itu ada al lil jinsi, semua orang yang beriman. Ada yang berpendapat seperti itu.
Kalbunyani itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Yang mana sebagian orang yang beriman yang pertama itu menguatkan sebagian yang lain atau mukmin yang lainnya. Saling menguatkan. Wasabbaka baina asabihi, dan beliau Rasul sabbaka itu diartikan kalau orang-orang tempo dulu itu ngapu rancang. Istilahnya ada yang mengatakan gini, ngapu rancang itu gini. Ada yang begini, ada yang begini. Bersatu itu saling menguatkan. Makanya kalau seorang MC atau apa bersatu itu kan ya, ada yang begini, ada mengatakan begini, kokoh itu kan. Kalau orang sekarang itu yang MLM apa gimana? Gini ya. Wah, saling menguatkan, ada yang gitu. Intinya itu seperti itu. Jadi sabbaka di situ. Nang di sini riwayat hadis di sini yang mempraktekkan di situ adalah, ada yang berpendapat itu adalah rawi. Rawi itu mempraktekkan Nabi seperti ini. Gitu. Tapi ada riwayat yang lain yang lebih utama itu bahwa Nabi yang seperti itu. Kemudian riwayat yang lain bahwa rawinya lah yang mempraktekkan, menirukan Nabi seperti itu. Itu kalbunyan itu sambil begini. Gitu. Wasabbaka baina asabihi. Beliau Nabi itu mengokohkan sebagian yang lain, maksudnya mengokohkan jari-jari sambil menjalin jari-jarinya begini. Hadis yang berikutnya, ini hadis muttafaqun alaih ya tadi ya, yang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah kalbunyan. Itu bisa kita ambil bahwa kalau Nabi sampai memberikan tamsil bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Bisa kita bayangkan kalau mukmin satu dengan yang lain itu saling menghujat, saling menyerang, saling menjatuhkan. Itu berarti bangunan Islam itu akan runtuh. Itu memang akhir zaman tuh seperti itu. Jadi ya kadang-kadang baik kalau pas waktu ada maunya. Kalau kira-kira kepentingannya itu tidak selaras lagi, ya tinggalin. Apalagi kalau sudah masuk partai-partai Pak ya, itu ngeri sekali. Mending-mending kalau masih dikumpul di masjid dan lain sebagainya, sering jamaah, sering salaman, sering apa, kayak gitu kan, ngobrol-ngobrol di masjid, itu akan terkikis sedikit-sedikit, walaupun tidak secara keseluruhan masih ada kepentingan ya. Tapi kalau sudah ngurusin yang model kayak gitu, itu dia udah jarang sekali berkumpul dengan yang lainnya, beda pendapat sedikit nanti bisa berakibat fatal. Di grup aja bisa keluar sama keluar itu, karena satunya itu nyentil dikit, nyentil sedikit, panas, banyak yang keluar dan lain sebagainya. Makanya Rasul itu ngingetin kepada kita kalbunyan seperti bangunan, karena Nabi tahu persis itu bakal bangunan itu bercerai-berai. Tapi ya tetap aja diingetin kan, walaupun kayak gitu kan tetap diingatkan. Nanti karena itu adalah personalnya nanti yang menyadari bahwa itu adalah penting kebersamaan dan persatuan. Yang berikutnya hadis wa anhu, ini masih dari Abi Musa. Wa anhu, dan masih dari Nabi Musa dan Abi Musa radhiyallahu an, qala, beliau
Abi Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bi kaffihi ayusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Muttafaqun alaih. Barang siapa marra berjalan fi syai'in di suatu tempat mim masajidina dari masjid-masjid kami au aswaqina atau pasar-pasar kami wa ma'ahu nablun dan besertanya, maksudnya dia membawa nablun. Nablun itu panah khusus orang Arab, itu nablun. Jadi peralatan untuk memanah itu orang Arab dikatakan nablun. Gitu. Makanya ini kalau dia membawa panah, fal yumsik, maka hendaknya dia itu menjaganya. Atau bisa diartikan dengan apa itu ya, memasang pengaman itu. Di masaka itu istilahnya antisipasi lah. Tutup. Kalau panah itu kan ada pucuknya kan. Itu ditutup. Atau auliyabid, atau yang lancip itu di sini. Kalau ini lancip itu dipegang. Kan tidak, panahnya kan tidak banyak biasanya kan, hanya beberapa kan yang dibawa kan. Kalau biasanya istilahnya untuk perang-perang besar biasanya pakai banyak di belakang, di punggung. Tapi kalau cuma untuk bawa-bawa beberapa kayak gitu, ya paling beberapa lah, itu dipegangin. Kalau di pasar itu kan rupek banyak orang, apalagi kalau di masjid zaman Rasul itu kalau jamaah kan begitu banyak orang kan. Bisa jadi kan masih bawa pedang, masih bawa panah nyentrel apa gitu kan. Lah kalau rukuk sujud kita saja di sini aja, yang di belakangnya aja kadang-kadang kalau mau rukuk sujud nyendul di depannya ya kan. Lah kalau itu panah kena jidab kira-kira kan bisa seperti apa nantinya. Nah seperti itu. Kalau ada orang jalan di suatu tempat dari masjidnya, masjid kami, aswakina, pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan besertanya panah, fal yumsik, maka jagalah. Auliyakbid, atau genggamlah, ala nisalihi, atas nisol itu adalah sesuatu yang runcing. Nisoliha itu pucuk yang runcing itu nisal. Jadi panah pegang yang runcing itu yang bisa kena orang. Nah, kalau kita kan bawa senjata kan dilihatin, bawa pedang, dunus itu nggak boleh. Makanya pedang ya harus dimasukin. Ala nisaliha. Bikaffihi, dengan tangannya. Au yusiba ahadan. Ayyusiba. Kenapa? Bisa jadi tadi mengenai seseorang minal muslimina, dari orang-orang muslim, minha, darinya, bisain, dengan sesuatu. Maksudnya apa? Sesuatu tadi yang runcing itu mungkin itu bisa panah, bisa yang lainnya, karena walaupun di sini itu nablun, tapi ini adalah umum, senjata apa saja, bisa jadi tombak, bisa apa, diamanin. Karena apa? Ini adalah antisipasi terhadap muslim yang lainnya agar tidak menyakiti. Kan seperti itu tadi. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya, wa anin Nu'mani, dan hadis dari Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, itu Nu'man dan Ibnu Bashir. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, itu apa? Dalam asih-asihan. Jadi wadun itu diartikan dengan saling asih mengasihi. Tarahum juga begitu, menyayangi. Nah, gitu. Fi tawaddihim, di dalam saling mencintai. Maksudnya itu adalah saling menjalin hubungan baik dengan berlandaskan kecintaan. Dan hal ini seperti saling mengunjungi, itu tawaddihim. Saling memberi hadiah, saling mendoakan, itu tawaddihim. Wa tarahumihim, tarahumin itu saling menyayangi, maksudnya sebagian mukmin menyayangi sebagian yang lain yang itu sama hampir mirip yang tadi, yaitu serta merta kalau ada mukmin yang lain membutuhkan pertolongan maka ditolong, itu tarahumihim. Ketika ditimpa musibah itu tarahumihim. Jadi tarahum itu biasanya itu dia butuh, kepepet, nggak bisa, itu arti yang pas tuh fi tarahumihim. Kalau tawadihim itu bisa senang ngasih hadiah karena orang itu baik, kasih, gitu kan, itu tawadihim. Kalau tarahum itu biasanya itu kita mau ngasih orang, wah kasihan dia, butuh ini, iya kan. Kalau tawadihim tuh lebih anu lagi, kadang bocah itu kok rajin, dikasih apa, ada anak kecil itu dikasih di ini, kasih hadiah, kasih apa itu tawadihim. Kalau tarahumihim tuh biasanya itu lebih kita kasihan sama dia karena tertimpa sesuatu. Itu. Jadi wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ta'atuf itu saling mengasihi, maksudnya itu saling menolong juga antar sesama. Jadi atof itu ada ikatan. Jadi ada naat, atof, tokid, bayan. Atof itu ada hubungan. Kalau tadi kan bisa jadi nggak ada hubungan. Kalau ta'atufihim itu saudara, sepupu, ada hubungan apa itu ta'atufihim. Jadi walaupun nanti kalau di bahasa Indonesia itu disamakan, saling tolong menolong antar sesama, gitu kan, saling menolong, memberi apa itu mirip-mirip seperti itu. Tapi di sini kalau diartikan dari atof itu, atofa itu ada hubungan dengan yang di depannya, ada mungkin hubungan-hubungan koneksi, hubungan saudara, hubungan ini. Kadang orang itu kan ngasih orang itu spontan di jalan, tahu-tahu kan ada seperti itu, karena kasihan, karena apa dan lain sebagainya. Itu ada yang membedakan seperti itu. Makanya di sini dalam hadis di sini itu diartikan dengan memakai banyak kata. Di sini tawadihim, tarahumihim, ta'atufihim. Mathalul jasati itu seperti semasal dengan jasad. Jadi perumpamaan orang yang beriman di dalam tawadihim tadi, tarahumihim, ta'atufihim itu seperti jasad. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri, bisa bisahri wal khuma. Karena seperti jasad itu apabila idastaka, istaka itu artinya asalnya itu wadul. Artinya asalnya seperti itu. Tapi maksudnya ini adalah mengundang, merasakan, bisa seperti itu. Minhu dari jasad tadi, udwun sebagian, tada'alahu sairul jasadi, maka semuanya itu merasakan. Tada itu maka merasa terpanggil. Getok di sini gitu kan, di sini itu manggil perasaan ke yang lainnya. Bisa matanya jadi berkunang-kunang, kepala pusing gitu kan, tangan jadi bergemetar, kaki ambruk, nah, begitu kan. Itu
Masalahnya itu seperti itu. Orang yang beriman itu hendaknya seperti itu. Kalau ada teman yang satu disakiti dengan yang lainnya, dengan orang lain, itu kita juga ngerasain. Walaupun itu sesama muslim yang lain. Di masjid ada orang digebukin, mama. Yang gebukin juga orang Islam. Kita juga merasa itu digebukin juga sakit. Dipisah. Oh, ayo udah, lanjutin aja. Jangan kayak gitu, ya kan. Wah, anak kecil kira-kira kok bercanda sampai kira-kira berbahaya, ya kita itu merasa nanti kalau digetok itu kayak anak kita sendiri itu kena, itu juga bisa jadi sakit. Maka harus, karena itu tadi seperti satu tubuh ngerasain idastaka tadi. Makanya kalau satu tuh ngundang, satu yang lain itu terpanggil, maksudnya adalah satu dikenain satu penyakit atau mungkin diketok dengan sesuatu dan sebagainya, yang lain ikut merasakan. Sairul jasadi bisyahri wal huma, itu saharun itu adalah nggak bisa tidur. Sakit gigi kira-kira bisa tidur, Pak? Wal huma dan demam. Yang giginya yang sakit semuanya nggak enak, makan nggak enak, perut di sini kencang semua, gitu kan. Maka katanya kalau orang bilang orang paling tidak enak itu sakit gigi, gitu Pak ya. Itu yang sudah tua, yang sudah tua sakit gigi, masya Allah. Tapi kalau yang digituin kalau masih kecil, anak-anak remaja yang nggak pernah sakit gigi itu nggak ngerti, nggak nyampe. Saya itu dulu itu pernah orang tua itu, orang tuh sakit paling nggak enak itu sakit gigi. Masa sih? Karena nggak pernah ngerasain. Tapi kalau sudah pernah ngerasain, Pak ya, sedikit saja itu mata nggak bisa tidur, terus perasaan itu kepinginnya itu kepingin tidur, kepingin apa, tapi masih aja nud. Mata itu dibuka nggak bisa, tapi nggak bisa tertidur. Makan nggak enak, apa nggak enak. Ada orang ngomong kenceng dikit kita udah marah-marah. Kalau penyakitnya koma mending nggak marah-marah Pak ya. Kalau penyakit-penyakit yang lain bisa jadi ditahan, tapi kalau sakit gigi katanya itu anak istri yang dicintai itu kok ngomong kenceng dikit aja langsung bisa dibentak, walaupun katanya cintanya itu wah melebihi yang lain ya Pak ya, dalam pas waktu sehat, tapi kalau sakit tidak pandang bulu. Nah itu harusnya itu orang yang beriman itu seperti itu. Kalau satu disakitin, satu merasakan. Nah itu sekarang cuma beda kepentingan saja, sama-sama Islam, dia tersungkur malah sekalian dijorokin, ya kan? Biar jatuh sekalian, dibully sekalian. Nah, itu kan kalau kita masih merasa bahwa kita itu orang beriman, itu harusnya hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu sampai terjadi dalam hati kita, rasa kasih sayang sesama muslim hilang, itu keimanan kita itu dipertanyakan. Masih benar-benar orang beriman atau tidak? Tanya hati kita sendiri-sendiri masing-masing. Kira-kira kalau kita lihat sesama muslim yang lain itu mendapatkan sesuatu musibah, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, kok kita bahagia, lihat di diri sendirilah itu, nggak usah orang lain Pak ya, termasuk saya sendiri juga bisa jadi kan jengkel orang itu, syukurin ya, gitu kan. Tapi kalau memang seperti itu, cobalah kemudian kita merenung, kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan diturutin. Kalau spontan orang jengkel kadang-kadang Pak ya, kalau orang itu tidak spontan langsung seperti itu, langsung baik itu, wah dia sudah makom derajat wali-wali Allah. Kalau kita wali murid Pak ya, masih ada sedikit juga kadang-kadang seperti itu. Tapi jangan diturutin, segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk masih golongan orang-orang yang beriman. Amin. Hadis yang ke-225. Besok aja Pak ya? Atau masih nambah? Masih ada ditanyain? Ya, 225 dulu deh. Monggo, silakan.
haji itu kan ada di bulan-bulan haji Pak ya, ada 3 bulan Pak ya. Nah, tapi kan selama ini pelaksanaannya di hari bulan terakhir itu Pak ya. Kemudian ada usul ulama NU itu bagaimana kalau haji itu dilaksanakan di 3 bulan itu menurut Bapak seperti apa Pak? Oh. Haji itu kan banyak proses. Proses intinya itu adalah wukuf di Arafah. Itu kan tanggalnya ditentukan. Sekalipun amalan-amalan yang lain bisa dilakukan pada bulan-bulan yang tadi, ya, yang banyak 3 bulan tadi, ya kan? Tapi ada inti haji itu adalah wukuf di Arafah. Lalu nanti kan sama-sama yang itu kan ngumpul juga nanti. Ya, wacana-wacana seperti itu mungkin pendapat haji kan lama, bisa begini bisa begitu. Ya boleh-boleh saja. Cuma itu tadi hal yang kayak gitu karena belum pernah dilaksanakan. Itu kan cuma keterangan bahwa haji itu sekian bulan, gitu kan. Nah, di situ kemudian ada pemikiran, bisa, wah, kan yang lain-lain kan bisa dilakukan. Ada tawafnya, ada ininya, tapi kalau wukuf itu tanggal 10. Dan nanti apa tidak masalah dalam hal nanti permasalahannya gini, kalau taruhlah 3 gelombang, gitu. Apakah langsung terus bisa pulang, Pak? Dalam wukufnya nanti gimana? Nah, kemudian juga tempatnya nanti yang asalnya sekian banyak, yang asalnya biar tidak ngumpul terlalu rapat. Pas proses intinya kira-kira gimana? Ya Pak ya. Tapi ya itu istihad ulama-ulama itu kan belum gul, itu kan usulan-usulan yang dianukan kepada. Ya kalau yang tidak kedapat, sebenarnya gini, haji itu baik, tapi kemudian kalau dengan kebaikan itu membuat maldorot kepada yang lainnya, tidak sampai ya bisa jadi membuat maldorot, sikut-menyikut dan lain sebagainya kan. Ada yang kemudian ngambil ke umrohnya karena kuotanya tidak terpenuhi, gitu Pak ya. Ada punya kebijakan seperti itu. Tapi memang ya beda antara haji dan umrah, itu beda, tetap beda. Sekarang yang bikin masalah itu adalah sudah dari awal sudah didaftarin. Kalau tidak didaftarin mungkin semaunya sendiri kayak zaman dahulu, mungkin orang tidak akan semuanya berduyun-duyun untuk daftar semua, Pak. Karena kalau kamu tidak daftar, ya kan, saat ini nanti urutannya semakin jauh. Akhirnya orang semua daftar, mau haji mau tidak semuanya daftar. Disitulah kemudian seakan-akan itu adalah bukan karena istatoa atau karena mampu, tapi dia antisipasinya adalah daftar biar dapat kuota, walaupun tidak mampu nabung, nah gitu, kamu awas sekali. Pas giliran dipanggil belum tentu bisa berangkat. Itu kan kasus-kasus seperti itu kan tidak sedikit itu. Kalau zaman dahulu kan gini, ketika dia mampu ya sudah berangkat. Itu saya kira jarang-jarang orang yang mau daftar itu, ya Pak ya. Tapi karena ada daftar-daftar itu diatur, malah justru setiap orang daftar semua. Yang akhirnya kemudian jadi permasalahan tersendiri. Kalau dulu itu mau haji, jual tanah, kan hanya orang-orang tertentu yang mau. Tapi kalau kemudian, kalau kamu tidak daftar, digituin, maka kamu tidak dapat jatah untuk ke sana. Kira-kira Bapak daftar nggak? Daftar pasti. Bahkan anak yang masih di perut bisa jadi tanggal berapa nanti begini, sesar langsung keluar, ada itunya, daftarin. Jadi kemudian
ibadahnya adalah ibadah nafsu karena apa? Dalam hatinya tidak kepingin ibadah haji, tetapi kepingin dapat kuota. Itu harus hati-hati di dalam ibadah itu. Nah, tapi itu tadi nanti permasalahannya nanti mereka biar orang-orang yang ahli di dalam hukum, biar mereka itu rujukannya dari kitab mana, dari mana, pernahkah dulu itu dilaksanakan. Kalau umroh iya sering-sering gitu. Kalau waktunya iya, karena kalau zaman Nabi mah deket-deket saja mah berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu dari Madinah, sebulan kan nyampe. Lah kalau dari Indonesia zaman semua gitu kan 1,5 bulan, 60 hari nyampe sana ya Pak ya. Bisa dibayangkan zaman itu. Lah nanti bisa jadi dengan apa itu teknologi yang sangat itu 10 menit nyampe Mekah. Sut nyampe gitu kan. Nah, itu bisa jadi nanti ya itu tadi di wukuf di Arafah itu kan harusnya kan tidak pakai tenda ya. Bisa jadi dia ini bukan tenda, ini gedung tinggi kok yang tidak ada atapnya, cuma biar lebih banyak bisa nampung, bisa begitu. Nah, kayak gitu kan. Tapi di akhir zaman orang banyak berburu ibadah, tapi kualitas ibadah itu sendiri kadang-kadang tidak dibenerin. Seandainya orang haji harusnya itu di sekeliling kita itu harusnya merasakan haji kita, kemabruran kita. Harusnya seperti itu kan. Walaupun sebelum haji kalau bisa haji, di hati kita sudah haji, maka itu ada pengaruhnya. Harusnya kan seperti itu. Jadi penyatuan secara keseluruhan ibadah dalam Islam itu semuanya dirangkum di dalam haji sebagai penyempurna. Karena semua ibadah ada termaktub di dalam proses ibadah haji. Tapi kadang-kadang kita ibadah-ibadah lain yang kadang-kadang tidak dibenerin dulu, pinginnya langsung dapat label sempurna, penyempurna ibadah, dapat piagam. Kadang-kadang kan begitu, yang penting dapat ijazah, ilmunya nanti. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya kalau memang kita mau haji silakan, karena ini memang kalau tidak berlomba-lomba daftar ya memang benar-benar kita tersisih Pak ya. Tapi kalau itu kemudian diniatkan hanya karena kalau tidak dapat, itu jangan. Kita ikhtiar daftar agar kita bisa melaksanakan haji. Kalau ini sebagai azam kita, niat tulus kita agar kita itu nanti bisa melaksanakan haji. Mau tidak mau udah sikut menyikut dan lain sebagainya. Nanti urusannya nanti urusan ulama lah. Majelis ulama yang apa itu mau itu diputuskan atau tidak. Kalau memang itu sudah keputusan, kalau memang sudah keputusan, mereka kan betul-betul sudah ngambil berbagai sumber dan dalil. Ya, kita lihat bagaimana. Kita orang awam ngikut ulama umara yang memimpin kita. Kira-kira seperti itu Pak ya. Allah alam. Sudah? Ini sudah. Suruk jam berapa Pak? Udah masuk. Karena udah masuk, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kalau yang salah dari saya, yang sahih, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Marilah kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.